satu yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah bahwa manusia memiliki rasa empati terhadap hal-hal yang bahkan belum dikenalnya. Kalau hewan, Anda memperhatikan bahwa sang ibu bisa menyayangi anaknya, membela anaknya sedemikian rupa, tapi dia tidak akan membantu hewan-hewan lainnya. Manusia memiliki rasa empati terhadap hal-hal yang bahkan tidak pernah dikenalnya. Empati mungkin artinya adalah membantu tanpa meminta atau mengharapkan balik. Saya nanti akan mengundang seorang bintang tamu. Bintang tamu ini bernama Rusli. Dan Rusli ini terkena lumpuh layu. Mungkin Anda tidak pernah mendengar lumpuh layu itu apa. Tapi masalahnya bukan di Ruslinya. Masalahnya adalah orang-orang yang membantu dia. Yang menggendongnya ke sekolah. Yang membantu dia untuk bisa hidup mandiri. Namanya adalah Siti. Siti ini perempuan yang selalu setia menggendong setiap hari ke sekolah. Lihat ini dulu. Anak laki-laki kelahiran 1 September 2000 ini bernama Rusli. Ia terkena penyakit lumpuh layu sejak lahir. Siti sang keponakannya lah yang selalu setia menggendong Rusli jika harus keluar rumah. Namun tubuh Rusli yang semakin berat membuat Siti tak sanggup lagi menggendong Rusli. Beruntung Rusli mendapatkan bantuan kursi roda beberapa waktu lalu. Saat ini Rusli sedang menunggu hasil kelulusan. Rusli hanya bisa menghabiskan waktu menonton televisi, berkumpul bersama keluarga, dan istirahat di dalam kamar karena tubuhnya yang mudah sekali lelah. Sementara setiap harinya, Siti berjualan hasil bumi yang ia dapat dari orang tuanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Saat lagi di Hitam Putih. Oke. Dan biasanya hal-hal seperti ini kurang diperhatikan oleh masyarakat atau mungkin pemerintah juga karena terlalu sibuk jadi tidak bisa melihat hal tersebut. Jadi biasanya news atau berita itu bisa mengangkat hal-hal seperti ini dan bisa menggugah hati masyarakat atau pemerintah untuk melihat lebih jauh lagi. Saya tidak akan sendiri, saya akan membawa seorang teman saya yang akan bantu saya juga. Langsung saja, ini adalah Jeremy Teti. Ya, apa-apa Mas Jeremy, oke. Kita akan membahas tentang Rusli, Siti, perjuangan mereka seperti apa dan kenapa. Itu masalahnya adalah dia kalau mau ke sekolah itu jalannya rusak. Betul. Tapi belum dibetulin. Jadi mudah-mudahan bisa membuat pemerintah kita melihat. Betul, pemerintah buka mata. Buka telinga, lihat ini adalah sebuah fakta. Fakta yang benar-benar terjadi di masyarakat. Dan betul. Ini harus diekspos biar mereka semua tahu. Betul, tapi sebelum kita ke Rusli, karena Jeremy ada di sini, kita akan buka mata dulu. Siapakah Jeremy sebenarnya? That's a question of life. Oke, kalau saya bertemu langsung dengan Ahmad Fatona, maka saya akan langsung bilang, bagi-bagi dong. Daripada mencalonkan diri jadi wakil Bupati Kolaka, menurut saya Arya Wiguna sebaiknya menjadi dukun aja kali. Dukun ya. Menurut saya, lagu Goyang Pocong Farhad Abbas itu sangat... sangat apa ya? Maksa. Oh. Kalau Farhad Abbas bisa goyang pocong, maka saya bisa... goyang kesurupan. Oke, kalau saya dilahirkan kembali, maka saya ingin menjadi apa selain menjadi diri saya sendiri? Yang pastinya saya ingin lebih tinggi dari Deddy Corbuzier. Ya, boleh. Oke, wajah penuh jerawat atau pantat bisulan? Dua-duanya pilihannya jelek banget. Memang, makanya harus milih. Kalau pantat bisulan nggak bisa duduk. Jalan gini terus. Dan kalau jerawatan bisa ditutup dengan masker. Jerawatan mendingan. Oke, betul. Baju v-neck warna pink atau tank top hijau spotlight? Ya
bandingin warna pink. Emang masalah? Enggak masalah, mending pink. Ya bandingin pink. Iya, daripada spotlight itu benar. Jreng banget gitu. Tidak punya uang tapi hidup ada cinta. Atau kaya raya tapi tanpa cinta. Saya rasa kaya raya cinta bisa dibeli. Ya. Inilah awal-awal Ahmad Fatonah itu seperti itu. Benar. Saya suka dengan jawabannya. Oke. Jomblo seumur hidup atau menikah dengan janda 6 anak. Mendingan jomblo deh gue. Jomblo seumur hidup ya. Angkor pintar atau anchor gaya? Anchor gaya dong. Anchor gaya. Ya Allah. Narsis kalau. Tidak ada siaran lagi atau tidak ada program TV? Tidak ada program TV saya rasa. Kalau tidak siaran kan kita bisa ngamen tempat lain. Betul. Berita gosip atau berita bencana? Berita bencana. Berita bencana. Dewi Persik atau Julia Perez? Wow. Kayaknya lebih hot Dewi Persik kali. Dewi Persik. Terakhir, Yap. terlibat kasus suap daging atau ketahuan jadi pengikut Eyang Subur? Lepas dua-duanya. Yang subur kan gak ditahan di penjara. Ya udah ikut itu aja deh. Eyang Subur aja yang nggak di penjara ya? Jadi ikut impor aja deh. Kalau ikut yang subur kan tidak di penjara. Kalau itu ditangkap KPK, pilih mana? Eyang Subur? Enggak. Oh iya, yang subur. Gimana sih? Gue bingung, gue liat lu, gue fokus soalnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jeremy Teti. Oke, ini kan Anda kan pembawa anchor news ya. Ini sekarang berita di mana-mana tentang korupsi. Masalah besar sekali di Indonesia. Kalau dari sudut pandang seorang Jeremy Teti, kenapa, mengapa, dan bagaimana? Ya, karena mungkin sanksinya kurang tegas. Sanksinya kurang tegas? Harus melakukan pemiskinan terhadap para koruptor dan diarak keliling kota Jakarta. Naik di atas truk gandeng, dipamer ke seluruh, dan saya koruptor dibawa keliling se-Indonesia Raya. Taruh aja di mall-mall situ, pasang fotonya, pasang orangnya di bundaran HI. Berarti Masih malu. Ada hukuman sosial ya? Hukuman sosial lebih berat daripada hukuman di penjara. Oke, ada hukuman sosial. Kalau seandainya, saya pernah nanya nih, kalau dengan semua orang, saya nanya, kalau seandainya Anda jadi caleg, terus Anda ketahuan korupsi, kira-kira mau nggak dihukum mati? Jangan dong. Gimana sih? Tapi kurang keras. Pemiskinan, okay. saya rasa. Oke, itu hukuman korupsi. mati kan saya rasa bertentangan dengan masalah human right. Betul, itu kalau korupsi. Kalau menurut Anda, mana masalah yang lebih penting? Si kesenjangan sosial ini seperti Siti dan Rusli? Atau si Ahmad Fatonah ini masalah korupsi? Dua-duanya penting. Yang satu diberantas, yang satu harus diperhatikan. Karena mungkin kalau tidak ada korupsi itu mungkin... Betul sekali, mungkin Siti dan teman-temannya dan saudara-saudara orang-orang yang kesusahan bisa ditolong. Jadi ngaruhnya sampai seperti itu korupsi? Betul sekali. Oke. Mereka merampas uang rakyat saya rasa. Oke. Tapi jangan merampas hatiku. Kita lanjut lagi nanti langsung bersama Siti dan Rusli-nya. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Masih menyambung yang tadi nih Mas. Betul. Jadi tentang Siti dan Rusli ini. Sebenarnya mungkin banyak orang yang nggak tahu siapa sih Siti sama Rusli ini ya. Terus ngapain kita angkat sih gitu. Betul. Tapi penting nggak sebenarnya? Ya penting sekali. Ini adalah sebuah fakta yang kita harus tunjukkan kepada pemerintah dan juga masyarakat bahwa ada saudara kita yang hidupnya seperti kondisi seperti ini. Apa ya, rasa empati ternyata ada loh seperti itu ya. Betul. Bisa orang berantem ribut kakak adik, pukul-pukulan dan sebagainya. Ini bisa seperti itu. Ya menginspirasi. Anak-anak di luar sana ya. Okay. Mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu. Oh gitu, kita undang saja. Ini adalah Siti dan Rusli. Oke. Duma. Oke, ini ada Siti dan Rusli. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Siti dan Rusli. Duma udah sempat ngobrol dengan mereka? Iya, aku udah sempat ngobrol. Jadi Siti sama Rusli ini luar biasa, dari kecil
si Siti ini sebenarnya keponakannya. Ini pamannya. Oh gitu. Beneran. Jadi Siti ini ponakannya, Rusli ini omnya gitu. Omnya. Jadi mamanya Siti adalah kakak dari Rusli. Oke, jadi bukan kakak adik nih ya? Bukan ya, ini omnya ya. Omnya. Jadi pertanyaannya kenapa Siti mau menolong si om ini? Ya kan kasihan gitu ya, paman saya itu udah gak bisa jalan ya, harus dibantu-bantu gitu. Itu dari kelas berapa gitu gendongin ke sekolah, itu dari kelas berapa? Dari kelas 3 madrasah. Dari Kelas kelas 2 madrasah. 2 madrasah. Kalau sekarang mereka ini udah lulus kelas 6. Jadi udah UN, tinggal nunggu hasilnya. Oh, iya. Tapi, Berarti ini walaupun dengan berprestasi loh keadaan mereka. seperti ini tetap sekolah ya Rusli ya? Iya. Cuman madrasah. Tapi itu jauh nggak jalannya dari rumah? Ya lumayan. Berapa kilo kira-kira? Berapa jam? Ya Setengah jam ada Setengah jam perjalanan? ada nggak? Lumayan ya ada. Dan itu Siti gendong omnya terus tiap hari? iya. Tapi gantian sama Gantian sama kakek Siti atau nenek gitu. Oke. Tadi bilang berprestasi. berprestasi. Berprestasi Jadi seperti apa? kalau dulu boleh ditanya, kalau dulu katanya SD juara gitu ya. Mereka ranking, jadi ranking 1, ranking 2, terus lama-lama jadi ranking 3 ya. Di ranking 3, terus keadaannya memang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi untuk beli telur aja, mamanya kadang susah. Saudaranya kan ada 3 ya. Saudaranya itu yang paling besar itu cuma SD, terus SMP, sampai situ aja. Sementara Rusli emang pengen sampai nanti dia kuliah tetap pengen bisa sekolah. Iya nggak? Pengen nggak? Iya, pengen. Oke. Iya. Berarti Rusli ingin punya cita-cita untuk kuliah nih? Iya, pengen. Pengen ya? Ya, tapi kondisinya seperti ini gimana bisa kuliah? Kuat. Berusaha. Harus berusaha. Tetapi ada masalah baru. Ya, karena Rusli kemungkinan tidak bisa melanjutkan sekolah. Iya. Kenapa? Karena semakin lama Rusli akan semakin berat. Ini simpel masalahnya. Iya betul. Semakin Iya, lama berat Rusli badannya akan terus semakin bertambah. berat. Nah, siapa yang harus menggendong Rusli nanti ke sekolah? Itu jadi masalah buat kamu kan, katanya sekarang udah makin lama makin berat. Makin berat. Terus gimana kalau lagi gendong berhenti dulu berarti? Iya berhenti dulu. Berhenti dulu, oke. Dan bukan hanya masalah itu, karena ternyata jalan dari rumah ke sekolahnya tuh rusak ya? Iya. Rusak, Iya berlumpur. berlumpur. Oke, pernah nggak pada saat gendong tiba-tiba jatuh? Nah itu. Pernah. Pernah? Iya pernah. Sering gitu? Ya Jarang. jarang-jarang gitu. Nah kalau jatuh gimana? Kotor semua dong pakaian sekarang. Ya iya pulang lagi. Pulang lagi? Pulang lagi rumah ganti lagi baru berangkat. Nah ini mungkin ada bertanya-tanya ya, kenapa nggak pakai kursi roda? Kenapa nggak didorong saja keluar rumah? Tidak bisa, karena jalannya berlumpur, terus dia kerikil batu-batu naik turun, jadi kursi roda tidak bisa dibawa keluar dari rumah ya. Iya. Iya. Oke. Kursi roda juga baru kemarin-kemarin gitu dibelinya. Kursi roda juga baru? Baru datang. Baru Pemberian. pemberian Baru pemberian. kemarin-kemarin. Oh baru dapat. Iya. Oke. Membantu sekali nggak adanya kursi roda? Sangat. Sangat bantu. Sangat membantu. Membantu. Saya. Tapi kalau Rusli sendiri, apa sih yang pekerjaan yang Rusli bisa sendiri ngelakuin, nggak harus butuh orang lain, itu apa? Cuma makan, Makan, mandi, mandi, wudhu, salat. Udah. yang lain butuh orang Pakai. bantu semua. Ya pakai baju. Pakai baju bisa sendiri. Bisa sendiri ya. Oke, boleh nggak sebelum itu mungkin kita mesti tahu dulu nih, Rusli ini kenapa sih? Apa yang kamu rasain apa sih? Nggak bisa gerak yang mana? Ya cuma kaki yang ini. Cuma tubuh yang di atas itu gerak. Tubuh yang di atas gerak. Oke. Tapi dia bisa ikat sepatu loh, dia bisa naikin kakinya tadi aku lihat. Bisa Tapi naikin kaki bisa? Bisa kan? Ini juga Coba harus lihat. diangkat. Oh, Oh tidak bisa diangkat. Iya. Harus Ini juga diangkat harus sendiri. dibantu dengan tangan. Oke, pernah ke dokter nggak? Belum. Belum pernah ke dokter. Oke, kenapa? Apa di situ tidak ada dokter atau gimana? Waktu ke dokter, dokternya lagi gak ada. tadi aku sempat ngobrol orang tuanya juga. Jadi waktu umur 1 tahun 3 bulan gitu ada tanda-tanda nggak bisa jalan. Terus akhirnya karena memang kurang dana untuk ke dokter, dibawanya ke bidan ya. Habis ke bidan itu dibilang ya gitu-gitu aja, itu aja
oh ini emang nggak bisa jalan, hanya sebatas itu, dibawa lagi hanya sebatas itu, terus sampai akhirnya besar udah nggak bisa jalan. Tadi aku tanya kenapa nggak ke dokter, alasannya karena memang orang nggak mampu dan nggak bisa ke dokter gitu. Nanti nggak bisa ke dokter. Pernah nggak ngerasa, aduh males banget deh harus gendongin terus nih? Gitu. Nggak pernah sama sekali. Kenapa nggak pernah? Kan kalau kamu jalan sendirian lebih cepat nyampe ke sekolah. Ya kan Rusli juga kan saudara saya gitu, ya harus dibantu-bantu terus. Kenapa mau bantu Rusli selain karena saudara? Ya kasihan gitu ya, kalau saya kayak Rusli gitu, ya bagaimana? Gak bisa ngerasain. Dan lucunya atau sayangnya justru orang-orang yang masih memiliki rasa-rasa seperti ini adalah orang-orang yang selama ini kita anggap bukan siapa-siapa gitu. Ya kan? Oke, Rusli, kalau saya tanya dari Rusli nggak kesian sama Siti? Kasihan. Kesian? Terus pernah ngomong apa sama Siti? Pernah terima kasih sama Siti? Ya pernah. Pernah terima kasih. Terima kasih banyak udah gendong-gendong Rusli sampai sekolah. Dan apa? Gendong-gendong Rusli juga kalau mau kemana gitu. Kalau apa? Kalau mau kemana gitu, kalau mau ke depan gitu, gendong sebelum punya kursi roda gitu. Tahu digendong sama Siti? Iya. Ya terakhir saya tanya sebelum saya break, Siti pernah nggak minta sesuatu dari kamu? Nggak pernah. Jangan mana-mana, tetap di kita. Oke, mungkin ada satu hal yang belum saya tanya nih dari tadi nih. Saya mau nanya sama Siti dulu nih. Siti, kamu gendong Rusli jalan dilihat orang dan sebagainya ya. Malu nggak? Enggak. Ngapain harus malu? Karena Rusli itu saudara saya. Tapi pernah nggak diolok oleh teman-temanmu sendiri? Kurang kerjaan lu, tiap hari gendong lu. Pernah? Pernah kan? Terus? Gitu. Ya kayak Om Jeremy tadi bilang gitu. Terus kamu gimana kalau gitu? Ya Siti mah ya gak didengerin omongan gitu amat gak, ya kata Siti udah Rusli jangan didengerin, ya udah Siti jalan lagi. Tapi banyak yang ngomong gitu, banyak. Ya banyak. Banyak yang ngomong gitu. Oke, kamu cuek aja, nggak peduli. Cuek aja. Oke. Itu ya, tadi itu belum jelas. Berapa lama sih jalan dari rumah ke sekolah tiap hari bolak-balik tuh? Kalau lambat ya kalau suka berhenti setengah jam gitu. Kalau cepat ya 20 menit juga datang. Pulangnya juga? Pulangnya juga. Nggak panas? Enggak. Tidak. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Tapi kalau tadi kita tanya apakah Siti pernah meminta sesuatu pada Rusli. Nah, yang Anda tidak tahu adalah bahwa Siti juga bekerja. Jadi Siti juga bekerja untuk membantu keluarga. Iya. Kerjanya ngapain, Siti? Ya kalau ini mah ya cuman musim-musim gitu. Kalau musim timun, Siti suka jual timun. Musim menteng ya suka jual menteng gitu. Terus itu dijual gitu? Dijual. Dijual, Jual di tapi sekolah apa jual di tetangga? Ya di sekolah paling nggak nyampe ke sekolah, di jalan juga udah habis. Oh, udah. banyak yang suka ya? banyak yang suka. Tapi yang jadi masalah adalah gimana cara ngambil buah menteng ini gitu. Jadi cara ngambil buah mentengnya ini, Siti harus manjat. Oh. Iya. Iya. Kamu manjat ke atas pohon gitu? Iya. Manjat ke atas. Manjat ke atas, dapat berapa kalau kamu dapat buah menteng nih? Terus kamu jual, kira-kira berapa hasilnya? Kalau banyak paling 10.000, kalau sedikit 5.000. 10.000 sampai 5.000. Iya. Itu setiap hari ada? Ya tergantung. Tergantung. Terus kalau uangnya dikumpulin dapat 10.000 dan 5.000 udah dikumpulin buat apa uangnya? Ya buat makan, buat beli beras, buat beli buku, buat beli pensil. Katanya Jadi buat dibagi juga sama Rusli. Iya Buat- dibagi. dibagi juga. Iya. Katanya kamu suka ngasih uang ke Rusli juga ya? Iya. Kenapa? Ya yang namanya rezeki kan harus dibagi-bagi sama saudara. Tapi ya ini saya dari tadi juga saya hampir keluar air mata nih dan
biasanya saya ini beneran, biasanya saya punya bintang tamu yang lain yang inspiratif ya. Tapi saya tidak pernah meneteskan air mata. Ini belum netes sih, tapi saya tadi agak ngembeng juga ketika dia mengatakan ya kan kalau rezeki harus dibagi-bagi. Bukan karena cacatnya, bukan karena usahanya, tapi yang lebih kena ke saya adalah gimana caranya anak sekecil ini, seusia ini bisa mengatakan hal seperti itu gitu loh. Iya. Ini kan aneh banget gitu kan. Sementara dia mengatakan kalau rezeki harus dibagi-bagi, ya, tapi salah satu orang terkenal di Indonesia juga ada rezeki bagi juga ya. Bagi jam tangan, bagi mobil. Atau mungkin tuh ketika sang seorang Siti ini membagikan rezekinya, Siti tidak mengharapkan dapat apa-apa gitu. Ketika orang tersebut membagikan jam tangan dan mobil, gua nggak tahu dia ngertiin dapat apa. Konsekuensinya apa itu? Oke, terus kalau kasih uang ke Rusli uangnya buat apa dong? Buat diapain Rusli? Buat ibu juga. Oh, dikasih ke ibu? Dikasih ibu buat makan. Kamu nggak jajan gitu? Jarang. Jarang. Kalau punya uang, ya kalau besar uangnya ya jajan. Kalau nggak ada sama sekali, ya gimana lagi? Apa permintaan yang paling besar yang terus dipingin? Pengen yang bisa jalan. Selain ingin bisa jalan, nah ini saya harus tanya, pernah nggak kamu berdoa dan marah sama Tuhan? Kenapa saya begini? Enggak. Enggak pernah. Nggak pernah. Iya, enggak pernah. Terus apa yang bikin kamu kuat kalau ngeliat teman-teman kamu yang lain bisa jalan? Sabar. Hanya sabar. Oke, Rusli dengan Siti di sekolah paling suka pelajaran apa? Siti suka pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau Rusli? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Dan kita ada guru dari sekolahnya yang kita undang juga ke Hitam Putih, Pak Hasanuddin. Mana Pak Hasanuddin? Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Oke, Anda guru apa Pak? Saya guru di madrasah. Ngajar apa Pak? Mata pelajaran apa? Mata pelajaran agama. Mata pelajaran agama. Agama, ya. Oke, terus gimana? Boleh saya tanya prestasi Siti dan Rusli di sekolah seperti apa? Alhamdulillah untuk Siti sebab berlainan kelas dengan Rusli ya. Kalau Siti itu kelas 3, Rusli kelas 2 pada waktu itu. Jadi untuk Siti setelah dia sekolah di madrasah selalu 5 besar lah, masuk ranking 5 besar. Selalu ranking 5 besar ya. Dan untuk Rusli, walaupun kita kelihatan punya yaitu seperti fisiknya begitu, jadi alhamdulillah dia juga masuk 5 besar untuk sekolah di madrasah. Masuk 5 besar juga? Iya. Masuk 5 besar juga, oke. Pak, bagaimana nih kan Rusli tidak bisa jalan ya. Itu untuk sekolah gimana mengadaptasinya? Ya untuk Rusli tadi sudah diceritakan oleh Siti bahwa dia ke sekolah selalu digendong dari rumah kurang lebih ya setengah kilo atau sekilo mungkin dari rumah. Juga saya pernah atau sering saya juga kalau Siti lagi nggak sekolah terus keluarganya lagi sibuk, saya pernah juga menggendongnya sampai sekolah. Anda pernah gendong sampai sekolah? Iya, pernah. Sering. Sering ya? Oke. Boleh saya tahu nggak Pak? Ini kan Anda pernah gendong Rusli sampai sekolah, ya? Iya. Capek nggak? Ya lumayan. Lumayan capek? Capek, berat. Berarti kalau Anda capek, berarti Siti capek sekali dong Pak ya? Iya, iya. Oh, luar biasa. Iya. Oke. Terima kasih Pak, kita akan lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke. Jeremy, saya dengar katanya Anda juga waktu kecil pernah punya pengalaman harus kerja juga buat sekolah ya, jualan asok. Untuk dari saya mungkin berbeda, tidak memberikan uang cash kepada anak. Kami ada 6 bersaudara dan seingat saya waktu masih SD dulu, saya pulang sekolah
itu harus sore pergi mengambil rumput untuk kasih makan sapi. Nah, sapi itu nanti setiap akhir tahun dijual untuk biaya sekolah berikutnya lagi. Terus dibeli lagi sapi yang lebih kecil lagi. Jadi setiap tahun seperti itu terus. Oh, jadi investasi itu ya? Ya, investasi sebenarnya. Tinggalnya di daerah mana waktu itu? Ya, masih di kampung, di Atambua. Oh, masih di Atambua. Di Atambua. Jadi ya itu orang tua saya didik saya seperti itu. Pulang sekolah Anda harus pergi cari rumput kasih makan sapi itu. Itu karena orang tua tidak mampu atau karena cara mendidik Jeremy seperti itu? Ya, memang orang tua punya penghasilan sangat pas-pasan karena keluarga besar ada 6 anak dan ibuku hanya ibu rumah tangga. Jadi dengan kondisi seperti ini Anda harus bisa mencari uang jajan sendiri. Ke sekolah saya juga dikasih bekal. Ini Anda beli permen, kalau permen 1 kantong plastik, nah itu bisa dihitung. Jadi keuntungannya berapa perak itu udah ketahuan. Nah di sini dia jual di sekolah, laku nanti beli lagi, nanti dari situ dapat keuntungan sedikit-sedikit. Dari semua pengalaman itu ya, apa yang Anda dapat? Ya, itu sifat kemandirian yang saya dapat. Jadi orang tua tidak ragu melepas saya sejak kecil karena saya sudah bisa mandiri sejak SD. Dan sampai kelas saya kuliah orang tua. 3 tahun sekali kumpul dengan orang tua. Oh ya? Itu di saat libur Natalan baru kumpul. Bicara tentang orang tua, di sini juga hadir orang tuanya Rusli, Bapak Atmaja dan Ibu Junayah. Oke, apa kabar Pak? Baik. Oke. Pak Atmaja ya Pak ya? Iya. Pak Atmaja, saya dengar bahwa Anda pernah berjanji untuk menggendong Rusli sampai tidak kuat. Iya, memang benar. Jadi Anda berjanji bahwa Anda akan menggendong Rusli sampai Anda nggak kuat gendong lagi? Iya, nggak kuat lagi. Kalau gitu artinya Rusli bisa lanjut sekolah dong Pak? Insya Allah. Insya Allah saya lanjutkan sekolahnya. Memang sejauh apa Pak sekolah yang SMP itu nanti? Ada setengah kilo lah, gitu. Cuman jalannya agak jelek. Jalannya agak jelek? Iya. Oke, itu memang nggak bisa untuk didorong dengan kursi roda nggak bisa ya? Nggak bisa. Tidak bisa? Iya, nggak bisa. Oke. Bapak dan Ibu kerjanya apa kalau boleh tahu? Kalau saya kerja hanya tukang pikul dan penggilingan padi. Penggilingan padi? Iya. Kalau Ibu? Ibu hanya tukang cuci. Tukang cuci. Bisa tahu penghasilan Anda sebulan Pak? Kalau istri saya penghasilan cuma 200 sebulan. 200.000? Iya. Kalau Anda? Kalau saya tergantung 100 atau 200 sebulan. Siti, kamu kenapa sama Rusli? Dengar suara papa, ayah jadi sedih ya? Iya. Kenapa sayang? Kenapa jadi sedih? Ya, orang tua mau korbankan semua kekuatannya buat saya gitu. Ya orang tua berkorban mungkin karena cintanya terhadap Rusli. Iya. Rusli pernah mereka sayang bilang sama terima Rusli. kasih enggak? Pernah. Tapi Papa pernah marah nggak sama Rusli? Jarang juga. Jarang. Kalau aku sih buat kesalahan gitu, ya suka. Namanya orang yang salah gitu. Tapi sayang sama kamu. Sayang. Oh, Siti, kenapa kamu nangis? Selalu gitu, Rusli juga nangis. Ini Bapak ada di depan sini dan Ibu ada di sini. Rusli pingin ngomong apa buat Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih banyak udah ngurus saya sampai sebesar ini. Gimana kalau misalnya langsung aja digendong, saya mau lihat digendong sama Siti samperin ayah. Bisa nggak? Rusli digendong, terus bilang makasih. Ya, gendong. Rusli, ada ayahnya lagi gendong kamu kan lagi Pak. Rusli mau ngomong apa langsung ke Bapak? Terima kasih. Ya, sudah membawa saya ke sekolah kemana mengurusi saya sampai besar. Sampai ke sini. Iya, sampai ke sini juga. Sama Ibu juga terima kasih banyak. Sama Bapak guru juga. Yang sudah mendidik saya sampai saya sekarang ini.
Ya, semua keluarga Usi juga. Makasih. Rusli punya cita-cita jadi apa Rusli kalau udah besar nanti? Saya ingin memberi ilmu buat orang lain gitu, yang bermanfaat buat orang lain, buat saya juga, terutama buat ibu bapak dan ibu bapak guru saya juga. Jadi mau jadi apa? Mau jadi guru? Mau jadi... Maunya sih saya ingin jadi ustadz. Tadi Anda mengatakan bahwa penghasilan Anda sekitar berapa? 200-300 dengan ibu? Kalau istri saya cuma 200 sebulan ya. Kalau saya mah cuman 200 juga nggak nyampe. Tapi bisa lebih juga ya? Enggak. Sebulan itu paling besar itu cuman 150. 150? Oke. Ya. Berarti total sekitar 300-400 ribu ya? 300-400 ribu. Itu Anda membiayai berapa orang? Membiayai tadinya dua orang sama Siti. 2 orang sama Siti? Iya. Oke. Uang sekolahnya Rusli dan Siti gimana? Uang sekolahnya ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kalau ada ya dikasih, kalau enggak ya maklumil aja sama anak-anak. Dari sekolah sendiri gimana Pak? Kalau untuk uang sekolah dan yang lainnya? Ya, kalau dari sekolah sendiri untuk khusus buat Rusli dan Siti itu istilahnya digratiskan gitu untuk bayaran SPP-nya gitu. Sebab di sekolah itu per bulan per anak itu di madrasah itu Rp5.000. Saya pungut setiap bulan, saya punya anak itu ada 60 siswa. Ada guru 5 orang, semuanya itu sukarela, bukan guru negeri itu. Saya juga bukan guru negeri, jadi guru sukarela selama 22 tahun saya mengajar di madrasah. Itu penghasilannya kami guru-guru per bulan itu nggak nyampe 50, cuman 30.000. Kalau itu pun kalau masuk dari SPP murid-murid. Tapi maaf gaji sekolah? 30.000 ya. Gaji guru sekolah? Iya. Gimana makannya di mana? Saya sudah 23 tahun itu mengabdi di sekolah khusus saya belajar mengajar ilmu agama. Total uang yang Anda dapat berapa sebulan? 30.000. 1 bulan? Iya. Anda 1 bulan 30.000 makan apa Pak? Ya saya kan sambil tani gitu di kampung. Sambil tani? Sambil kerja ya. Dapat uang dari hasil tani sama jadi guru besaran mana Pak? Iya, besaran hasil tani. Besaran hasil tani? Iya. Kalau begini lama-lama di Indonesia nggak ada guru dong ya? Ya mungkin kalau mikirnya seperti tujuannya ke sana, ya pasti tidak ada guru. Nah, lalu kenapa Anda tetap mau jadi guru? Ya tujuan saya itu adalah ingin mencerdaskan anak-anak, juga kewajiban. Saya masih nggak apa ya, saya ngomong apa ya, saya nggak tahu, saya masih nggak ngerti aja ada orang gaji 30.000 sebulan tuh gimana ceritanya gitu. Ikhlas ya berarti ya. Oke, Pak Almaya, menurut Anda sendiri kira-kira seharusnya sebulan Anda berapa penghasilannya supaya bisa cukup? Kurang tahu ya, seadanya aja kayaknya. Ya walaupun disebut-sebut harus cukup segitu, kalau nggak ada gimana? Oke. Ya mendingan seadanya aja. Mendingan seadanya. Dan kalau misalnya Anda lebih berpenghasilan lebih, berarti harusnya bisa lebih mengurus Rusli ya? Iya. Bisa lebih nganter Rusli ya? Iya, daripada saya fokus ke pekerjaan. Daripada fokus ke kerjaan. Oke, kita tidak bisa memberikan apa-apa, ini hanya simbolis saja, tapi ini dari kita dan tim Hitam Putih. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda selama 1 tahun penuh, Pak. Ini hanya simbolis saja. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut lagi nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi ini dari wali kota, semua dan sebagainya. Jangan hanya duduk manis. Oke, ini ada saya mau bahas sedikit nih. Jadi barusan dari kami dari tim Hitam Putih memberikan sedikit bantuan lah ya. Ya mudah-mudahan bisa membantu Bapak ya
untuk lebih bisa mengurus Rusli. Mudah-mudahan itu cukuplah untuk menanggung biaya kehidupan Anda selama berapa lama. Tapi sebenarnya bukan itu yang harusnya dikuatkan di sini. Yang dikuatkan adalah bagaimana caranya supaya pendidikan, guru ya, gaji guru dan sebagainya, atau perbaikan jalan di daerah-daerah tertentu itu bisa dilihat oleh pemerintah daerah setempat. Ya. Nah, mereka jaraknya dengan Jakarta itu kan sangat dekat. Banten loh Kan di mereka. Banten kan? Lah, Ya. Banten Masih ada gitu ya di sana Banten ya. yang dengan Jakarta jarak cuma 2 jam nyampe. Gimana kalau saudara-saudara kita di Papua, di Ambon, di NTT yang tidak terpantau oleh media? Benar. Mereka luput dari pantauan siapapun juga. Kondisinya seperti apa? Coba sebentar tadi gurunya Rusli bisa sebentar? Saya mau bicara lagi. Pak Hasanuddin ya Pak ya. Pak, sebenarnya Anda di sana tuh ada UMR tidak? Upah minimum. Upah minimum. Tidak ada. Lalu yang menetapkan Anda digaji 30.000 sebulan jadi guru itu siapa? Sekolah itu. Komite sekolah. Iya. Nah itu operasional sekolah segalanya gimana? Pembangunan ngebetulin? Sendiri. Ya tadi dari SPP yang 5.000 itu buat beli KBM itu. Dan alhamdulillah setelah Rusli itu masuk sekolah di situ, tadinya sekolah mau rubuh udah bertahun-tahun itu didanai oleh PNPM juga itu, alhamdulillah. Oh, ada kan. So kasihan kalau misalnya rubuh kan Rusli tidak bisa lari gitu. Anda mengatakan setelah Rusli, berarti setelah media mengambil tentang Rusli gitu? Iya. Oke, pada sebelum media mengambil tentang Rusli nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli. Anda bilang tadi hampir rubuh tuh hampir rubuh gimana? Rusak? Udah rusak sekolahnya. Udah puluhan tahun itu. Tadinya ya, tidak diperbaiki. Tidak diperbaiki sama sekali? Iya. Oke, terima kasih Pak Hasanuddin. Gimana nih, Jeremy, Anda sebagai news anchor nih ya, Anda biasanya memberitakan hal-hal seperti ini juga kan? Nah, gimana Anda ngeliat ini gimana? Ya, saya melihat ini adalah sebuah masalah sosial ya. Nah, tugasnya media mengcover masalah-masalah seperti ini, fakta semacam ini dipublikasikan. Jadi pemerintah dan masyarakat sekitar terbuka mata dan telinganya, bisa membantu ya saudara-saudara kita seperti Rusli dan Siti seperti ini. Jadi itulah tugasnya media. Kalau media tidak publikasi masalah-masalah seperti ini, lewat semuanya, tidak ada yang tahu. Mana ada pemerintah daerah mau belusukan seperti Pak Jokowi bisa kemana-mana kayak gitu. Coba gubernur semuanya. Coba kalau gubernur semuanya seperti Jokowi masuk kampung keluar kampung akan tahu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya Gubernur, sendiri. Bupati, Betul, camat, lurah, desa, RT, RW masuk tuh semuanya masuk ya. kampung keluar kampung. Jadi tahu permasalahan Jadi yang ini dari dihadapi. wali kota, semua dan sebagainya. Jangan hanya duduk manis di kantor doang menikmati fasilitas negara. Oke, Rusli, kalau kamu ingin bisa di Ustadz besarnya, Siti mau jadi apa besarnya? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Jangan dia mau jadi dokter karena pengen sembuhin Rusli. Ya itu, kenapa mau jadi dokter? Ya kalau Siti udah besar, Siti cita-citanya tuh mau jadi dokter. Ya kalau Siti masih punya itu ya, Siti masih dipanjangkan umur, mudah-mudahan Siti bisa sembuhin Rusli. Ini mungkin saya langsung aja karena dari kita juga tidak bisa membantu banyak ya. Kita coba membantu sebisanya dari bantuan tadi, dari media. Tapi mungkin kalau ada pihak-pihak tertentu yang melihat acara ini atau dari pemerintah melihat acara ini, ketika Siti mengatakan jadi dokter, mungkin ini adalah orang yang paling tepat untuk menjadi dokter ketika dewasa. Ya. Karena dari kecil saja dia sudah punya jiwa untuk membantu orang Sosial. lain gitu kan. Tanpa mengharap pamrih loh ini ya. Nah, betul. Sedangkan banyak kasus-kasus yang bayar dulu baru diobati. bayar dulu sampai bayinya meninggal, Baru tetap diobati. aja. Kasus bayi Dera kan seperti itu kan. Iya. Jadi ya ini memang wah sudah benang kusut, sudah benang kusut. Oke. Kita juga punya hadiah nih buat kamu nih. Oh ya, Nah, ada tuh di Duma. situ tuh. Jadi, Kita jadi balik. kalau Iya, iya. mau masuk SMP kan? Insya Allah. Oke, harus bisa masuk SMP. ini buat- Kalau Rusli katanya suka banget nonton Naruto. Kalau kamu katanya suka nonton Shaun the Sheep ya? Iya. Iya. Oke. Scholarship. Nah, ini kita kasih ke Rusli dulu. Rusli dulu ya. Bang Jeremy yang kasih dulu. Rusli sebentar lagi mau SMP. Ini ada
shirt, Seragam. ada seragam, ada Naruto juga Naruto, ada tas sekolah, tasnya. lengkap semuanya, ada kaos olahraganya juga. Terus ini lumayan bisa membantu kamu nanti untuk sekolah nanti ya. Amin. Ya. Oke. Wah. Dibuka aja suka nggak? Nih, kalau sama Siti, ini kan dia suka soundship ya. Ini ada dombanya beneran Ada nih. dombanya nih beneran. Makasih. Ini ada baju sekolahnya Baju juga, sekolahnya baju juga buat seragam SMP. SMP, ada tasnya juga. Makasih. Kasih juga sama-sama. Dan Pak, tadi uangnya juga bisa digunakan juga Pak untuk bantu mereka sekolah tadi ya, supaya cita-cita mereka bisa tercapai ya. Amin, amin. Mereka cita-citanya tulus sekali, satu mau jadi ustadz, satu mau jadi dokter. Kalau bukan kita yang membantu mereka, siapa lagi? Oke, terima kasih banyak keluarga dari Rusli dan Siti Duma. Terima Ya. kasih banyak udah ada di sini. Jeremy, terima kasih banyak. Terima Siti, kasih. mudah-mudahan semua cita-cita kamu tercapai. Amin. Begitu juga buat Rusli ya, jangan pernah Semangat putus ya. asa. Ya, jangan pernah putus asa. Seperti tadi saya bilang bahwa saat ini Stephen Hawking dianggap sebagai satu orang terpintar di dunia. Dan mereka, dan si Stephen Hawking itu punya keadaan yang lebih jelek dari kamu. Dia dari leher ke bawah nggak bisa gerak. Tapi dia dapat Nobel berapa kali, punya teori yang luar biasa, dan sekarang jadi penggantinya Einstein. Jadi halangan-halangan seperti ini tidak menjadi halangan sebenarnya untuk mencapai cita-cita apabila didukung oleh sekitarnya, apabila didukung oleh lingkungannya. Dan kita ini adalah lingkungan dan sekitarnya, termasuk kita, masyarakat, tetangga, kawan, saudara, dan bahkan pemerintah. Jadi ini adalah tanggung jawab semua. Dan itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kita memiliki rasa empati. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.